Hai everyone. Oke, hari ini tanggal 2 Desember. Jadi tadi aku baru aja kembali lagi ke Singapura setelah 3 mingguan aku di Indonesia. Ya, jadi basically di video hari ini aku akan sharing pengalaman tentang terbang melalui VTL flight ke Singapura ya. Jadi dan aku ingetin lagi sekali lagi kalau ini untuk yang PR doang. Jadi buat kalian yang non PR, ya mohon maaf sekali lagi aku nggak bisa bantu terlalu banyak. Tapi kalian bisa lihat sendiri di websitenya ICA ya, safetravel.ica.gov.sg. Nanti linknya aku taruh di description box. Karena persyaratan dan dokumen-dokumen yang diperlukan itu berbeda dengan yang PR gitu. Jadi ya itu penting banget buat kalian cek sendiri list-listnya apa aja di websitenya ICA ya. Oke, jadi aku akan mulai aja. Untuk VTL flight ini itu artinya adalah kita nggak perlu karantina di Singapura ya, karena kalau misalnya penerbangan lain yang non VTL itu kita masih perlu dikarantina selama 7 hari di Singapura ini. Jadi penting banget buat kalian make sure bahwa yang kalian booking itu adalah VTL flight ya. Oke, aku akan mulai pengalamanku dari pertama ya. Jadi apa aja sih yang perlu disiapin dari Indonesia? Dari Indonesia yang pertama kamu harus booking penerbangan kamu dulu. Ya tadi seperti yang aku bilang, kalau misalnya kamu mau yang quarantine free, itu kamu harus booking yang namanya VTL flight ya, karena nggak semua penerbangan itu VTL. Nah, aku tadi naiknya SQ, jadi untuk SQ, untuk saat ini, per hari ini tanggal 2 itu yang VTL flight itu cuman yang jam pagi jam 8.25 ya, itu naik SQ 953. Jadi so far itu baru ada 1 kali penerbangan setiap hari. Aku nggak tahu nanti besok-besok apakah dia nambah penerbangan, tapi yang pasti saat ini itu untuk yang VTL flight itu cuma 1. Jadi SQ 953 jam 8.25 pagi. Jadi jangan salah book ya guys, kalau kamu mau karantin free, book yang pagi ini. Oke? Jadi ya itu hal pertama, make sure yang kamu booking itu adalah yang VTL flight ya. Terus yang kedua, kamu perlu siapin swab test. Ya, swab testnya itu 2 hari atau 48 jam sebelum jam keberangkatan. Jadi kalau misalnya kamu ambil flight yang jam 8.25 pagi, jadi kamu misalnya hari ini tanggal 2 kamu ambil 8.25 pagi, berarti kamu harus swab itu tanggal 1.30, tanggal 30 pagi. Ya, itu kamu udah bisa swab. Jangan kecepatan, jangan tanggal 29 ya. Terus make sure kalau hasilnya itu dalam bahasa Inggris dan juga tertulis semua yang diperluin gitu, nama, paspor, terus jam berapa kamu ambil swab testnya gitu ya. Terus yang ketiga adalah kamu siapin vaksinasi certificate ya, vaccination cert. Ini kalau kamu datang dari Singapura sebenarnya sama sih vaccination cert yang kita pakai waktu kita datang ke Indonesia gitu. Jadi buat kalian yang vaksinasinya di Singapura, pakai vaccination cert yang sama ya. Terus yang terakhir, karena kita PR, kita harus menyiapkan yang namanya re-entry permit. Jadi kalian bisa print ataupun kalian bisa langsung login di websitenya ICA. Itu ada si re-entry permit kita. Nanti ntar mungkin aku kasih stepnya di description box ya. So basically ini 3 dokumen ini yang kita perlu siapin. Jadi swab test negatif, vaccination cert, sama re-entry permit. Ya, jadi waktu check in aku langsung kasih paspor sama 3 dokumen ini. Jadi langsung dia nggak nanya macam-macam sih, cuman ya tunggu ya udah akhirnya boleh masuk ke departure ya. Setelah itu kita tinggal terbang dan kita sampai Singapura ya. Nah, sebelum sampai Singapura sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kalian siapin, tapi kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Cuman ya itu jadi agak lama aja karena kamu baru isi di Changi Airport gitu. Kalau misalnya kamu mau siapin, ada 2 hal yang kamu perlu siapin. Yang pertama itu Electronic Health Declaration Form. Ini kita bisa mulai isi online, kita mulai submit itu 3 hari sebelum keberangkatan. Jadi kalau misalnya kamu berangkatnya tanggal 2 hari ini, berarti kamu udah mulai bisa submit tanggal 30-nya.
ya, sorry, ya 30 benar, tanggal 30-nya kamu baru bisa submit, karena dia hitungnya dari tanggal 30, ya 30, 1, 2 gitu ya, tanggal 30 kamu baru bisa submit. Terus nanti setelah kamu submit dia bakal kirim email langsung tentang acknowledgement-nya. Tapi tadi aku sih nggak dimintain ya, jadi ya nggak tau lah, mungkin sometimes diminta, sometimes nggak, tapi yang pasti itu kamu harus isi electronic health declaration form. Terus yang kedua adalah swab test, ya, swab test di Singapura, di Changi itu kita perlu book, itu harganya $125, nanti linknya aku kasih juga di description box. Itu kamu bisa book sebelum kita berangkat, ataupun kalau misalnya lupa nggak apa-apa juga, waktu sampai Changi itu kalian bisa book di situ ya, cuman agak lebih lama aja jadinya. Kalau misalnya mau cepet langsung ya siapin ini semua, electronic health declaration form sama book swab testnya dulu. Nanti abis book kalian akan dikasih QR code, kalian simpen QR code-nya itu, nanti dikasih ke petugas ya. Oke, jadi aku lanjut tadi. Setelah sampai Singapura, kalau PR itu bisa langsung aja ke AutoGate ya. Sebelum AutoGate paling ditanya sih kamu udah isi e-health declaration form atau belum gitu. Kalau misalnya udah, kamu bisa langsung proceed ke AutoGate. Kalau belum ya kamu disuruh minggir dulu, kamu disuruh isi dulu gitu ya. Jadi ya keluar ke AutoGate langsung, habis itu langsung ambil bagasi ya, ambil bagasi. Setelah itu kita langsung, pokoknya itu semua satu jalan ya guys, kita nggak bisa kemana-mana sih, pokoknya itu ikutin aja jalannya. Itu kita dibawa ke tempat swab test. Nah, jadi di situ ya kalau yang belum register bisa register di situ. Kalau yang udah register tinggal tunggu antrian. Habis itu tinggal ke loket, lalu kasih lihat QR code-nya. Kalau misalnya semua beres, lalu tinggal ke tempat swab testnya gitu. Ke tempat swab test, ya udah setelah di swab test, lalu akhirnya kita disuruh pulang. Kita nggak perlu nunggu hasil. Hasilnya akan dikirim, dibilangnya sih 24 jam ya. Itu akan dikirim ke email gitu. Jadi ya aku sampai sekarang juga belum dapet sih hasilnya, besok. Nah, setelah dari swab test itu kita bakal disuruh pulang. Nah, itu nggak ada jalan lain sih, itu cuma satu jalan doang, itu menuju ke taxi stand. Jadi kita nggak bisa pulang lewat MRT atau bus gitu. Pokoknya dia ujungnya itu bakal ke taxi stand ya, jadi kita harus naik taksi gitu. Nah, jadi sekarang aku cuma nunggu hasil swab testnya doang ya, semoga besok itu udah boleh keluar. Nah, selama kita nunggu itu diingatin banget supaya kita nggak boleh keluar dari rumah. Jadi dari Changi itu kita harus langsung ke rumah, lalu habis itu setelah hasilnya keluar kita baru boleh keluar gitu ya. So far sih itu aja, dan menurutku nggak terlalu ribet ya kalau di sini. Yang paling penting adalah dokumennya itu harus lengkap ya, jadi dicek banget. Jadi kalau semua udah beres ya udah cepet banget sih, nggak perlu antri apa-apa. Jadi aku tadi prosesnya in total kayaknya mungkin cuma 45 menitan deh, sekitar segitu. Dari aku mulai turun pesawat sampai dengan aku masuk taksi gitu, nggak terlalu lama sih gitu ya. Hopefully semuanya cukup jelas ya. Kalau misalnya ada pertanyaan ya as usual kamu bisa DM aku di Instagramnya Bittersweet Live, atau kamu boleh chat di kolom komen, dan semoga aku bisa jawab ya. Oke, thank you guys for watching. I'll see you again in the next video. Bye bye.